Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislah wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 160. Ibu-ibu majelis taklim Musholla An-Nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat dan kesempatan pada sore hari ini. Dengan hati yang senang kita hadir sebagai upaya kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita tutup usia. Menuntut ilmu juga dianjurkan oleh Rasul, karena Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendapat kehidupan akhirat yang baik. Ya. Maka harapan kita pada kesempatan kali ini, apa yang kita dengar, Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita, dan kita dapat beramal dengan ilmu itu, serta dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah uswah dan qudwah dalam kehidupan kita ini. Mengikutinya harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat sore ini adalah macam-macam puasa sunnah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 160, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati, maka barang siapa yang berbuat kebaikan, al-hasanah, falahu, maka bagi dia, kata Allah Subhanahu wa taala, asyru amsalihha, 10 kebaikan atas amal soleh yang ia lakukan. Berarti satu amal soleh Allah beri balasan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bisayyiati, tapi bila seseorang itu melakukan suatu maksiat atau perbuatan buruk, fala yujza, maka tidaklah ia mendapat balasan illa mislah, kecuali senilai keburukan yang ia lakukan. Begitukah sayang Allah kepada kita. Wahum, dan mereka la yuzlamun, sesungguhnya tidak akan dizolimi. Beruntung melakukan amal baik, Allah beri lipat 10 kebaikan. Berbuat maksiat, Allah beri nilai sebesar maksiat yang kita lakukan. Seharusnya berlebih ibadah kita. Itulah umat Nabi Muhammad. Nah, kita tahu bahwasanya ada amalan sunnah yang jadi persoalan bagi kita. Kadang orang melakukan amalan sunnah kita ikut, tapi kadangkala kita ikut kita tak paham. Nah, hari ini kita membahas tentang ibadah puasa sunat, ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama, puasa sunnah itu atau puasa sunat itu berdasarkan nama bulan. Jadi ada istilah disebut dengan puasa sunat nama bulan. Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, man shama sahra, 1 bulan dia berpuasa, ya, summat taba'a, kemudian diikutinya, ya, sitam min Syawal,
disambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, kasiyamud dahri, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Jadi ada nama puasa sunat itu disebut dengan puasa Syawal. Puasa apa gitu? Puasa Syawal. Puasa yang dikerjakan di bulan Syawal. Nah, kalau kita tahu puasa Syawal tadi kapan? Ya di bulan Syawal lah. Kapan dimulainya? Sejak awal bulan sampai akhir bulan. Kecuali hari terlarang. Hari terlarang itu adalah hari 1 Syawal. 1 Syawal itu hari apa? Hari raya. Tak ada puasa di hari raya, haram hukumnya. Nah, kalau kita lihat kapan melakukan puasa Syawal, sejak tanggal 2 sampai tanggal akhir bulan Syawal. Apakah harus hari tertentu? Tidak. Nah, ini sebut yang puasa sunat yang berdasarkan bulan. Selama di bulan Syawal kita boleh berpuasa sebanyak 6. Boleh berturut-turut, boleh terpisah, boleh selang-seling, kapan sempat. Yang penting jumlahnya sebanyak 6 hari. 1 hari boleh? Boleh. Jatah maksimal adalah 6. Maka ada pemahaman sebagian orang-orang, sesudah bulan Ramadan, berakhir Ramadan, dia berlebaran, esoknya langsung puasa berturut-turut. 2 Syawal puasa, 3 Syawal puasa, 4 Syawal puasa, 5 Syawal puasa, 6 Syawal puasa, 7 Syawal puasa, baru berbuka dia. Hari raya kedua dibuat. Hari raya puasa 6. Orang nyebutnya itu. Apa salah? Tidak. Pemahamannya adalah siapa yang berpuasa sebulan penuh, kata Nabi, dilanjut dengan 6 hari, berarti 6 hari sudah itu. Baik berturut-turut, tidak berturut-turut, boleh, tidak ada masalah. Niatnya apa? Sengaja aku puasa sunat Syawal. Itu nama bulan. Nama bulan. Tersebut dia nama bulannya. Yang kedua yang disebut puasa bulan apa? Puasa wajib Ramadan. Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Sengaja aku berpuasa Ramadan. Itu nama bulan. Lain dari itu ada? Tidak ada. Maka orang menyebut hari ini puasa Rajab. Bukan puasa Rajab. Puasa sunat di bulan Rajab. Nah, itu beda. Kalau puasa Syawal memang puasa Syawal, Nabi menyebut sitam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kalau puasa Ramadan memang disebut puasa Ramadan, puasa wajib. Rajab tidak ada. Yang ada puasa sunat di bulan Rajab. Itu beda. Bukan puasa Rajab. Nah, kalau nama bulan itu dia. Yang kedua, puasa sunat itu disebut dengan hari. Hari Senin, hari Kamis. Bertemu setiap pekan, ada hari Senin, ada hari Kamis, kita boleh puasa sunat. Pokoknya ada ketemu hari yang namanya Senin, sengaja aku puasa sunat hari Senin. Mau bulan apa aja gak ada masalah, kecuali bulan Ramadan. Karena dalam Ramadan itu ada puasa wajib, gugur yang sunat. Itu nama hari. Selagi ketemu kita hari di dalam itu Senin, hari itu ada hari Kamis, maka itu adalah puasa sunat. Ada puasa sunat Jumat? Tak ada. Adakah puasa sunat di hari Jumat? Ada. Puasa Syawal. Ibu, hari Senin datang tamu, tak bisa berbuka, tak bisa puasa. Selasa datang tamu, Rabu datang kamu, Kamis dah nggak ada orang. Besok Jumat puasa Syawal lah. Boleh, boleh. Bukan puasa hari Jumat, tapi puasa Syawalnya dilakukan pada hari Jumat. Itu dia. Hari Sabtu boleh nggak puasa? Boleh, tapi bukan puasa hari,
Puasa Syawal jatuhnya di hari Sabtu. Nah gitu loh, Bu. Jadi hari cuma 2. Kalau tidak Senin, maka Kamis. Tidak ada lain pada itu niatnya. Yang tak boleh niat sengaja aku puasa sunat Senin Kamis. Hari apa puasanya? Senin. Ya Senin aja lah, nggak pakai Kamis. Nah kan iya, ada yang gitu anak-anak, tolong bacakan niat puasa sunat Senin Kamis. Sengaja aku puasa sunat hari Senin Kamis karena Allah Ta'ala. Enak aja dia, hari apa kamu puasa? Senin, Pak. Kok niatnya 2 hari? Ya hari Senin diniatkan di hari Senin. Hari Kamis diniatkan di hari Kamis. Gitu. Yang namanya puasa atas nama hari cuma 2 itu. Nggak ada lagi. Selasa tak boleh puasa. Menghususkan hari Rabu tak boleh puasa. Menghususkan hari Jumat tak boleh puasa. Menghususkan hari Sabtu tak ada puasanya. Menghususkan hari Ahad atau hari Minggu tak ada puasanya. Itu yang kedua. Atau disebut hari Arafah. Karena yasumu yauma Arafah. Nabi itu berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah maksudnya apa? Pada hari itu orang-orang di tanah suci yang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang wukuf di padang Arafah. Disebutlah hari Arafah. Hari Senin, hari Kamis, hari Arafah. Itu nama hari kita berpuasa. Yang ketiga, disebutlah puasa sunat itu berdasarkan tanggal. Apa yang pertama? Tanggal Tis'a Zilhijjah. Tis'a itu 9, Tis'on. Zilhijjah bulan Zul. Jadi orang berpuasa sunat yang tidak berangkat haji berpuasanya pada 9 Zulhijjah. Padilahnya Allah hapuskan dosa-dosanya setahun penuh. Bayangkan 1 hari jam puasa itu tanggal 9 Zul. Karena esok harinya kita berhari Idul Adha. Nah 9 Zulhijjah itu sama dengan puasa Arafah. Itu loh. Itu yang tanggal 9 Zulhijjah pokoknya puasa sunat lah tuh. Tengok kalender. Bila terjadi perbedaan penghitungan tanggal gak ada masalah. Karena tanggal kita penghitungannya 9 Zulhijjah. Sedangkan orang Arab belum wukuf, besok dia wukuf. Kan pada kejadian berbeda. Nah niatnya apa? 9 Zulhijjah. Kalau pas pada Arafah, ya puasa Arafah. Puasa sunat Arafah. Nggak ada masalah. Bisa jadi penghitungan tanggal kita berbeda. Kalau dahulu kita nggak bisa pantau Arab Saudi kapan wukuf di padang Arafah orang haji. Berangkatnya 2 bulan. Sebulan pergi, sebulan pulang. Sekarang 8 jam, 12 jam sampai. Sekarang televisi Mekah nampak kalau lagi sholat. Orang di Mekah bisa dilihat sholat. Berarti kita tahu besok orang wukuf. Kenapa? Dipersiapkan. Kalau dulu nggak tahu kita. Itu barangkali hikmah tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Itu tanggal, Bu. Yang kedua disebut tanggal itu adalah Yauma Asyura. Puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Asal katanya asrun 10. Asyura ke-10. Kalau ke-10 1 sehari atau 10 hari. Bu, ke-10 itu hari ke-10. 1 hari apa 10 hari? 1. Nah, saya anak ketiga. Berapa orang? 1. Saya 3 beranak. Kalau 3 beranak berarti kami 3 berapa orang? Kami 3 beranak. 3 orang itu penumpangnya. Berapa orang? Saya yang ketiga. Yang ketiga berarti 1 orang. Makanya puasa Asyura itu 1 hari. Tanggal 10 Muharram. Hari ke-10 Muharram. Lalu muncul kata sahabat, ya Rasulullah, orang Yahudi Madinah mereka berpuasa pada hari yang sama. Maka bertanyalah,
Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Hari ini hari baik, di mana Musa selamat dari Firaun. Mereka juga puasa. Kata Nabi, seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa sehari sebelumnya. Makanya Asyura itu boleh 2 hari, 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu loh. Nah. Atau dalam sebuah riwayat dikatakan, aku akan berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berarti Asyura boleh 3 hari. Sebelumnya tanggal 9 Muharram, hari hanya 10 Muharram, hari sesudahnya 11 Muharram. Namanya apa? Puasa Asyura. Itu dia. Tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, yang tanggal mana lagi? Tanyain. Nabi berpuasa setiap bulannya salasata ayyam min kulli sahrin. Nabi tuh rutin berpuasa 3 hari setiap bulan. Ditanya tanggal berapa? Dari mana ibu tahu? Ambil hadis dulu, nggak bisa melogika. Maka ada hadis kedua yang menjelaskan ayyamul bid, tengah bulan Komariah. Kalau bulan Komariah itu tengah-tengahnya, kalau 1 bulan Komariah minimal 28 hari minimal. Paling banyak bulan Komariah itu 1 bulannya berapa? 30 hari. Kalau 28 hari setengah bulannya berarti tanggal 14 lah. 14 tambah 14 berapa? 28. Kalau 30 hari berarti tanggal 5. Kalau 29 hari tanggal berapa Pak So? 14 tengah. Tidak bisa. Makanya nggak pakai logika, harus bersandar kepada hadis Nabi. Maka hadis ketiga yang menjelaskan puasa 3 hari itu setiap bulan Komariah pertengahan, itu dalam hadis dikatakan salasa asrota, arba'a asrota, khamsa asrota. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Komariah. Komariah itu yang mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Februari masuk enggak? Ya enggak. Jangan tengok kalender Februari, tanggal 13 Februari itu puasa. Salah. Kita bukan kalender matahari, kita kalender bulan Komariah. Kita kan banyak lahir kan kalendernya kalender Masehi, kalender matahari. Penghitungan berdasarkan perputaran garis edar matahari. Maka ada 28 paling sedikit itu bulan Februari. Tak lebih tak kurang tuh. Paling banyak 30 Desember. Itu bedanya bulan dengan matahari. Nah, kita sering ditanya kapan lahir? Februari. Namanya siapa? Febrianti. Iya kan? Kapan lahir? Ramadan. Siapa namanya? Putri Ramadhani. Tapi tertulis di akta dia enggak Juni. Yang gitu. Kita jarang memakai bulan Komariah. Maka kita enggak tahu pertengahan bulan itu kapan. Maka Nabi menyebutnya tanggal 13 bulan Komariah, 14 bulan Komariah, 15 bulan Komariah. 3 hari itu boleh kita puasa berturut-turut. Apakah jatuhnya di hari Sabtu, Minggu, Senin? Boleh, ada masalah. Jatuhnya Jumat, Sabtu, Minggu? Boleh. Yang penting tanggal 13, 14 dan 15. Itu tanggal, puasa tanggal. Kan orang-orang sekarang bertanya, Ustadz, kapan 1 Rajab? Besok Bu. Kalau gitu saya puasa sunat 1 Rajab ya. Ya nggak ada. Puasa sunat tanggal 1 Rajab. Nggak ada. Yang ada banyak berpuasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum. Bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan
dari 12 bulan itu yang Allah muliakan. Dasarnya surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam surah At-Taubah itu kita dilarang baca basmalah. Jadi kalau mau baca Al-Quran surah At-Taubah cukup ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ya. Minha arba'atan hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu At-Taubah, enggak pakai bismillah. Salah satu surat yang tak pakai bismillah membacanya At-Taubah. Selainnya pakailah bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang kita baca tadi, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislah wa hum la yuzlamun. Al-An'am ayat 160. Pakai bismillah. At-Taubah tidak, ta'awuz saja. Ada 4 bulan. Nah, yang 4 bulan itu Nabi menyebutnya salah satu mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 3 bulan itu. Wa Rajab Mudhar. Bulan Rajab yang menurut versinya Bani Mudhar. Kenapa? Orang menyangka bulan keempat itu Ramadan. Orang Bani Mudhar tidak, Rajab kata dia. Ini Rajab bulan sekarang. Ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Letak Rajab itu antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Kemarin Jumadil Akhir, masuk Rajab, besok Sya'ban, bulan depan Ramadan. Maka apa yang dilakukan pada bulan yang mulia ini? At-Taubah 36 mengatakan fala tuzlimu anfusakum. Dilarang berbuat zalim. Dilarang menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Zalim itu apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat. Nggak boleh. Kemudian waqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Kita nggak boleh memerangi, nggak boleh berkelahi kecuali agama kita diserang oleh orang-orang kafir, kita bela. Maka di bulan yang 4 itu tak boleh bertengkar. Tak boleh. Dosanya besar. Karena bulan mulia. Sama dengan Ramadan. Kan kalau orang puasa ditanya, diajak dia kelahi, dia bilang, maaf saya sedang berpuasa. Tak mau. Karena ia sedang berpuasa. Makanya, nah, orang kalau berbuat zalim di bulan Rajab, dosanya berlipat sebagaimana pahalanya. Karena Rajab termasuk bulan yang Allah muliakan. Berarti Allah membagi kita ada 5 bulan yang dimuliakan. Jumadil Akhir, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Roma. Ada 5 bulan loh. Tapi yang kita muliakan biasanya tradisi adalah bulan Ramadan. Masuk 1 Ramadan, besok hari ini mandi balimau. Kan itu tradisi orang. Kalau Rajab mana ada? Zulqa'dah tidak ada, Zulhijjah tidak ada. Makanya tradisi yang dikembangkan memuliakan bulan Ramadan oleh budaya kita, itulah bersih-bersih, mandi-mandi masuk bulan Ramadan. Padahal tak mesti menunggu Ramadan kita dah bersih-bersih. Cuma begitu tradisi. Rajab tak ada. Jadi bulan Rajab itu apa yang disuruh? Kalau dalam ayat At-Taubah 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau dilarang berbuat zalim, maka diperintahkan beramal saleh. Nah, amal saleh apa? Kalau salat wajib itu yang fardu. Kalau sunatnya apa? Itu yang qabliyahnya, rawatibnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, qiyamul lailnya,
tasbihnya, wuduknya, itu sholat sunat. Kalau puasa wajib, puasa sunatnya apa? Itulah dia puasa bulan Syawal, puasa hari Senin, Kamis, puasa tanggal, itulah dia 9 Zulhijjah, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah di bulan Rajab bagaimana kita berpuasa sunat? Kalau ketemu hari Senin, berarti kita sengaja aku berpuasa sunat hari Senin di bulan Rajab, bukan puasa Rajab. Ketemu besok hari Kamis, niatnya apa? Sengaja aku puasa sunat hari Kamis. Dan puasa hari itu, kenapa Nabi menyuruh kita yauma wulidtu wa yauma anzala alayyal kitab atau anzala bih. Pada hari itu kata Nabi aku dilahirkan. Maka untuk menghormati hari itu Nabi Muhammad memerintahkan kita, mensunnahkan kita puasa sunat hari Senin. Dan hari itu aku mendapat wahyu, aku diangkat menjadi nabi, dimuliakanlah hari Senin. Maka dilakukanlah ibadah puasa sunat di hari Senin. Nah kalau kita di bulan Rajab, puasa hari, carilah hari Senin, cari hari Kamis, selama bulan Rajab berpuasalah ibu. Kalau awal bulan ini dapatlah Senin Kamis, minggu pertama dapat 2 hari, minggu kedua dapat 2 lagi, udah 4 hari, minggu ketiga dapat 2 lagi Senin Kamis, berarti udah 6. Kalau sempat 4 minggu dia berarti 8, udah banyak itu, banyaklah 1 bulan. Senin Kamis, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa. Puasa sunatnya kapan dilakukan? Di bulan Rajab. Kenapa kita perkuat di bulan Rajab? Karena pahalanya besar, bulan mulia. Coba tengok Ramadan orang-orang, mengapa tadarus Al-Quran setiap malam? Karena balasannya bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari dapat? 8 hari, banyak itu. Saya tidak banyak-banyak deh Pak Ustaz, saya mau tanggal saja. Tanggal 13 Rajab, 14 Rajab, 15, boleh 3 hari. Boleh 13 saja, boleh. Tanggal 14 saja boleh Ustaz, boleh. Nah itu dia sebut Ayyamul Bid, puasa tengah bulan Komari. Tanggal 13, 14, 15. Kecuali bulan Ramadan, karena Ramadan itu puasa wajib. Satu lagi tak boleh tanggal 13, jatuhnya 13 Zulhijjah. Kenapa? Hari tasyrik, tak boleh puasa haram. Tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, 11-nya itu tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik, hari makan-makan. Tanggal 13 Zulhijjah tak boleh puasa. 14 boleh? Boleh. Berarti Zulhijjah cuma dapat 2 hari, 14 dan 15 saja. Itu puasa tanggal. Ya. Maka kita kalau ingin nak berpuasa di bulan Rajab, ambil Senin Kamis, ambil 13, 14, 15 Rajab. Oh, saya masih kuat Ustaz, masih sanggup, sikit sekali itu, baru 11 hari, kan gitu. Saya mau banyak. Maka pernah seseorang datang kepada Rasul, setahun yang lalu dia pernah bertemu dengan Rasul. Lalu dia menghadap Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, ingatkah engkau dengan saya? Kurus, ceking." Kata Nabi, "Saya ingat. Apa yang terjadi dengan badan kamu sehingga sekurus ini? Sejak berjumpa dahulu, saya berpuasa setiap hari sepanjang tahun sampai hari ini." Wah, hebat dia. Apa kata Nabi? "Mengapa engkau menyiksa dirimu?" Kata Nabi. Tak pernah kuajarkan, kata Nabi, seperti itu. Dia pikir dia hebat. Kata Nabi apa? Itu menyiksa diri. "Ajarkan aku ya Rasul, bagaimana aku harusnya berpuasa." "Puasalah engkau syahran, 1 bulan. Puasa Ramadan, sebulan penuh. Lalu berpuasalah engkau 1 hari setiap bulannya. Puasa sunat. Ya hari Senin sekali, udahlah, udah mantap tuh. Ya Rasulullah, tambahlah, aku masih sanggup.
Kalau gitu kata Nabi, puasalah engkau sebulan penuh Ramadan, lalu puasalah engkau 2 hari setiap bulannya. Senin, Kamis, dah. Cukup bulan ini. Ya Rasulullah, aku sanggup, tambah lagi. Masih minta tambah. Kata Nabi, berpuasalah engkau sebulan penuh, puasalah engkau 3 hari setiap bulannya. Itulah dia tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan koma. Ya Rasulullah, hamba masih sanggup tambah ya Rasul. Masih pingin juga dia. Kata Nabi, berpuasalah engkau kasiyami Dauda, seperti Nabi Daud berpuasa. Kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Sehari dia puasa, sehari dia makan. Nah kalau ibu nak panjang puasanya, sepanjang-panjang puasa, mulai 1 Rajab, tanggal 2 Rajab tak puasa, 3 Rajab puasa, 4 Rajab besok tak puasa, 5-nya puasa, 6-nya tidak, 7-nya iya, selama 1 bulan puasalah. Itulah sepanjang-panjang puasa sunat. Tapi bukan puasa Rajab namanya, puasa sunat dah. Niat innamal a'malu bin, niatnya apa? Nah, kan pernah saya ceritakan, saya mau pergi berlibur, mau mandi-mandi. Rencananya kemana? Tuh ke Sumbar, di pendakian Selayang tuh apa namanya? Aitajun? Lembah Hanai. Tegak terminal, stop bus karena ada maghrib, tak nampak mereknya, naiklah. Dah duduk, dah berjalan 2 jam, datang ke naik. Bu, mana tiketnya? Belum beli tiket. Ibu turun di mana? Saya mau Lembah Hanai. Maaf Bu, ini perginya ke Sipirok Sedempuan, PMH. Loh, niatnya betul. Di sana kan ada pemandian juga, namanya air Sijor. Air terjun juga, air mandi juga. Tapi sampai enggak niatnya? Kendaraannya ada, betul, ada bus. Tujuannya kemana? Sumatera Utara. Niatnya kemana? Sumatera Barat. Nah, kan salah jadinya. Nggak apa-apalah, saya mandi jus jorni aja lah katanya. Nggak jadi, nggak sampai ya. Nah, itulah sama tadi. Niatnya betul nak puasa sunat, tapi tak tepat. Kalau ibu nak banyak puasanya, begitulah caranya. Sengaja aku puasa sunat Daud. Tak menengok tanggal, tak menengok hari. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang Allah beri balasan luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sama dengan Ramadan. Pahala amalan sunnah. Makanya orang-orang berebut tradisi 1 Rajab. Boleh berpuasa di awal Rajab, boleh. Niatnya bukan puasa sunat Rajab, tak ada. Niatnya puasa sunat dah. Karena jatuhnya itu bukan di hari Senin, bukan di hari Kamis. Kalau ibu nak ambil hari, itulah dia. Kalau nak ambil tanggal 13, 14, 15. Kalau tak mengambil hari dan tanggal, ya puasa sunat Daud lah. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Tak usah tengok harinya. Pamannya kita mulai puasanya Senin. Niatnya apa? Daud. Berarti besok Selasa enggak. Rabu puasa? Iya. Kamis? Ya enggak. Jumat? Iya. Diselang-seling. Itu namanya puasa Daud. Nah, sepanjang-panjang puasa sunat, sebanyak-banyak puasa sunat, Nabi tak pernah puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Yang sebulan penuh puasa Ramadan Nabi cuma Nabi banyak berpuasa di bulan Rajab. Banyak itu ukurannya berapa? Kalau mufrad 1, musanna 2, 3 jamak, 4 jamak. Contoh niat solat kita. Sholli fardhu subhi rakaataini. Bunyinya apa? 2 rakaataini. Kalau 1 rakaat, usolli sunnatal witri rakaatin. 1 rakaat. Kalau maghrib 3, usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Jamak 3 rakaat.
Kalau asar, usolli fardhol asri arba'ah rakaatin. Sama bunyinya. Jadi 3 itu udah banyak. Nah, kalau kita ambil ayat Al-An'am 160, ibu berpuasa 1 hari dibalas 10 hari. 13, 14, 15 puasa, berarti 30 udah sama sebulan ibu berpuasa. Caranya benar. Nah, kalau puasanya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari kali 10, 80 hari ibu puasa. Berdasarkan ayat. Karena satu amal soleh kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jangan salah buat. Maka saya bilang tadi naik bus, naik, tapi busnya arahnya beda. Ya tidak sampailah ke tujuan. Makanya hadis niat itu jelas, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kamu lakukan tuh sesuai niatnya. Kalau niatnya ke Payakumbuh, ya ke Payakumbuh lah busnya. Tujuannya Payakumbuh, sampai. Ini niat ke Payakumbuh, mobilnya kemana? Sumatera Utara, ya tidak ketemu. Jadi amalan dengan niat dan tujuan sama. Maka dalam hadis itu dikatakan, faman kana hijratuhu 'alallahi war rasul, barang siapa yang berniat hijrah itu karena perintah Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu 'alallahi wa rasuli, maka dapat pahala dia. Tapi ternyata hijrah ini macam-macam niat orang-orang mati. Dia pedagang di Mekah, tak boleh lagi berdagang. Kenapa? Karena ikut Nabi Muhammad, kena usir. Perdagangan dia mati. Lalu dia pikir kalau pindah ke Madinah nanti dia buka kedai di sana tentu laku. Maka niatnya pindah apa? Karena perdagangan. Wa man kana hijratuhu ala dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara bihi. Siapa yang niat hijrah ini karena ingin tokonya bisa laku di sana nanti, maka dapat pahalanya karena itu. Tak dapat pahala dari Allah SWT. Atau karena wanita yang disukainya hijrah, tinggallah dia. Jadi dia pergi hijrah itu kenapa? Karena wanita yang dicintainya hijrah, maka dia ikut hijrah. Bukan karena Allah Ta'ala, karena kesukaannya kepada wanita. Maka niat itu harus sesuai dengan amal. Kalau nggak jadi. Maka di bulan Rajab, kalau kita nak berpuasa, puasa hari namanya. Sunat Senin, Kamis, puasa. Puasa tanggal 13, 14, 15 Rajab. Nggak pakai hari, nggak pakai tanggal. Aku mau banyak. Ya itu puasa Daud. Itulah macam-macam puasa sunat yang bisa kita lakukan. Yang hadisnya jelas. Kedudukan hadisnya tak ada masalah. Amal itu dilakukan oleh Rasul. Di bulan Rajab itu dapat kita lakukan. Jangan berderet-deret, tak ada. Yang berderet-deret itu hanya 13, 14, 15. Yang lain tak ada. Sedangkan puasa Syawal itu boleh berderet-deret, boleh tidak, boleh selang-seling, tapi selama masih bulan Syawal. Tak mengenal hari Syawal itu. Kalau ibu pintar bulan Syawal puasanya tanggal 1 Syawal umpamanya Ahad. Orang lebaran raya, hari Minggu. Seninnya ibu puasa sunat hari Senin. Dapat 1 hari kan? Selasanya ibu puasa Syawal. Rabunya puasa Syawal. Udah berapa hari puasa? 3 hari. Yang Syawal dihitung 2 hari. Nanti Kamis puasa sunat Kamis. Syawal 2 hari, Senin Kamis 2 hari. Udah berapa hari? 4 hari. Jumat puasa Syawal, udah 3 hari Syawalnya. Sabtu puasa Syawal, udah 4 hari Syawalnya. Minggu puasa Syawal, udah 5 hari Syawalnya. Senin puasa hari Senin. 9 hari ibu puasa. Seninnya 2 hari, Kamis 1 hari, Syawalnya 6, udah 9 hari kan? Besok ketemu 13, 14, 15, berapa hari jadinya? 12 hari. Banyak gak? Banyak Syawal itu. Di bulan Syawal kesempatannya banyak. Dapat 12 hari. Besok masih ada Senin Kamisnya. Masih bisa-bisa tambah Senin Kamis 4 hari lagi. Banyak kan?
Itu orang pintar. Bukan cuma 6 hari di bulan Syawal, dia puasa Senin di bulan Syawal, puasa hari Kamis di bulan Syawal, puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan Syawal. Banyak dapatnya. Syawalnya 6 hari, Senin Kamisnya ada 8. Kan puas dia. Jadi puasa Syawalnya tidak di hari Senin, tidak di hari Kamis, tidak tanggal 13, 14, 15. Banyak puasa sunat. Ah, begitulah cara. Sampai di sini ada pertanyaan? Iyalah, kita ingin beramal soleh di bulan mulia, di bulan Rajab. Jangan lagi melakukannya dengan tradisi, jangan, rugi. Kadang ada yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Dari mana dapat dalilnya? Nggak ada. Jadi orang berpuasa tanggal 1 sampai 10 Rajab, nggak ada. Yang ada itu Nabi banyak berpuasa di bulan Rajab. Kalau banyak berpuasa di bulan Rajab, berarti lebih dari 3 hari atau minimal 3. Karena orang Arab mengatakan banyak itu 3 ke atas sudah jamak. Berhitungnya begitu, mufrad, musanna, jamak, gitu. Jamak itu banyak. Nah, makanya orang 3 hari saja berpuasa setiap bulannya, maka seolah-olah dia sudah berpuasa 1 bulan Kenapa? 1 hari puasa sunat dibalas oleh Allah 10 hari yang sama. Kan itu Al-An'am ayat 160. Cukuplah. Kalau 3 hari aja ibu puasa setiap bulan, itu udah sebulan ibu puasa hitungan amal solehnya. Berarti itulah sebut Nabi tadi, mengapa engkau siksa dirimu berpuasa sepanjang selama 1 tahun, walaupun sanggup. Kata Nabi, menyiksa diri. Nah, yang betul bagaimana? Puasa Ramadan jangan tinggal. Tambahlah 3 hari setiap bulan. Itu udah hebat tuh. Dan kita berumur begini makan tak kuat lagi, yang mau diurus tak ada lagi. Kerja berat-berat tak ada. Puasalah. Dengan puasa itu gula kita aman. Kolesterol aman. Tensi aman. Dengan catatan tak berkelahi waktu berbuka sama cucu. Pindah jam makan, ya jangan. Nabi ajarkan puasa yang benar, sahur tidak berlebihan, berbuka tidak berlebihan. Dan berbuka paling bagus dengan buah yang manis. Makan buah 1, lalu pergi sholat maghrib. Sesudah maghrib baru makan malam. Awak enggak, situ bebuko, kolak, cincau, cendol, nasi, pelupuh semua. Nah, itu merusak ibadah puasa itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, boleh. Silakan, Bu. Kalau niat puasa sunat Syawal, Ya. boleh tak digabung dengan niat qada puasa? Baik. Puasa qada, puasa wajib. Puasa Syawal, puasa sunat. Puasa ini berbeda. Bedanya di mana? Kalau puasa wajib tak boleh dibatalkan kecuali sakit atau musafir. Kalau puasa sunat boleh dibatalkan. Saya kasih contoh. Suami ibu ada rencana berdagang ke Malaysia, udah beli tiket. Kapan berangkatnya? Senin. Jam berapa kapalnya? Jam 10. Kalau gitu mas, aku boleh puasa lah besok mengkodo ya, katanya hari Senin. Puasa aja lah, kan mas nggak di rumah. Iya. Pergilah dia pagi jam 7 ke pelabuhan. Ibu puasa hari Senin, puasa kodo. Puasa kodo niatnya nih, mengganti yang wajib kemarin yang tinggal. Rupanya emaknya Covid pulang Omikron. Nggak boleh ke Malaysia. Dihalang kapal. Nggak jadi berangkat. Pulang suami ibu. Di pelabuhan ditengoknya, susah matanya, naik syahwatnya. Pulang ke rumah. Nggak boleh, dibatalkan. Batalkanlah, nggak tahan lagi nih. Tunggu azan maghrib. Nah, iya. Kenapa? Puasa wajib, nggak boleh. Kalau puasa sunat, abang nak berangkat lah. Kalau aku puasa sunat, abang puasa lah, tak apa-apa. Pergi dia pelabuhan. Tak jadi berangkat, ada Omikron di Malaysia. Apa bu? Oh salah sebut, Umi. Itu kata Ustaz Abdul Somad, Omikron. Besok Bapak Kron datang, Papa Kron.
Dia kalau mau Ramadan begitu macam-macam datang. Dulu anaknya, sekarang maknya. Besok raya haji, bapaknya datang. Tahun depan kakeknya, kakek kron. Kan itu bahasanya. Kenapa? Kalau dia ibu puasa sunat, suami ibu pulang, rusak mata di pelabuhan. Namanya pelabuhan, pemandangan dia cantik. Balik dia, boleh batalkan puasa karena suami ibu minta itu, boleh. Itu puasa sunat. Yang kedua bedanya, puasa sunat niatnya boleh setelah terbit fajar. Puasa wajib tak boleh. Bagaimana menggabungkan yang berbeda? Tidak bisa. Puasa qada yang bisa membatalkannya hanya musafir. Paksalah ibu pergi ke Medan untuk membatalkannya. Pesan tiket ke Medan, kemana kita? Mau ke Medan. Nah, sampai nanti di Tarutung, berbukalah ibu. Lah kan itu musafir kan yang boleh membatalkan puasa wajib. Puasa sunat tidak boleh. Ibu puasa sunat, tidak tahu hari ini ada undangan makan dari jamaah Nasirun. Ayolah makanlah, jam 5 nanggung nih. Kalau puasa sunat, kata Nabi apa? Mengapa engkau tak makan? Orang-orang makan. Saya puasa, Rasul. Puasa apa? Puasa sunat. Berbukalah kata Nabi. Disunnahkan berbuka. Kalau puasa wajib enggak. Bungkus sajalah katanya. Awak puasa. Rupanya dibungkus dapat 2 bungkus. Senanglah dibungkus. Kalau makan situ dapat 1 mangkok. Kadang-kadang itu pun enggaklah. Artinya apa? Kalau ibu disuruh qada dengan sunat, tergantung. Kalau bulan Syawal, sunat dulu Syawalnya. Karena Syawal habis dia. Tapi kalau qada itu panjang. Mulai dari Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban terakhir. Apa bulan? 11 bulan mengganti qada itu, Bu. Ibu mengqada puasa paling banyak berapa? 30 hari. Kenapa? Wiladah, melahirkan. Berarti menggantinya 30. Nah, kalau 1 bulan ibu ganti 3 hari, 10 bulan berapa? Selesai, tidak ada rumit. Makanya sebetulnya gantilah puasa itu dengan puasa. Itu lebih baik. Ibu menyusui, jangan berderet-deret puasanya. Demam anaknya, diare anaknya. Seminggu ini 1 hari aja puasa. Orang dulu baru melahirkan mencangkul bisa dia. Orang sekarang aja yang manjo. Melahirkan tidak, cuma belah sikit, seret, tak keluar. Dulu tuh pekik-pekik dia keluar. Dalam hari itu anak digendong bawa ke ladang. Apa yang salah? Sama aja. Jadi artinya apa? Kalau ibu mana dahulu qada dengan sunat, tengok waktunya. Kalau Senin Kamis, qada dulu. Kenapa? Senin Kamis banyak. Itu loh, Bu. Yang kedua, qada kenapa dibayar dulu? Karena dia jadi hutang. Kalau puasa sunat tak hutang. Nah, kalau tinjauannya hutang tak hutang, dahulukan qada. Itu loh, Bu. Nah, jadi bolehkah menggabungkan dan satu waktu? Nggak bisa. Saya contohkan ibu. Ibu ada sholat sunat namanya tahiyatul masjid. Karena ibu datang sesudah azan, waktunya pendek. Pingin juga qobliyah zuhur. Maka niatnya apa? Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah zuhur. Boleh enggak? Enak aja bilang boleh. Apa bedanya? Sengaja aku puasa Syawal dan sekaligus puasa Senin, biar pahalanya 2. Enak betul. Tak bisa lah. Sunat sama sunat itu gabung tak bisa. Apalagi sunat dengan Nah, kan sama contohnya itu. Mau tahiyatul masjid atau mau qobliyah. Kalau qobliyah pendek waktunya. Tahiyatul masjid bisa keluar ibu sesudah zuhur tadi, masuk balik. Tahiyatul masjid ibu itu. Tapi kalau qobliyah zuhur tak bisa. Udah qomat, mana qobliyah lagi? Setelah zuhur lah ibu. Hilang qobliyahnya, maka qobliyah dulu. Nanti sesudah itu ba'diyah. Sudah ba'diyah, ibu ke toilet, pergi berwuduk, perbaharui wuduk, masuk lagi sholat tahiyatul. Boleh. Berarti dahulukan mana? Qobliyahnya, karena waktunya pendek. Berdasarkan waktu seperti itu. Tak bisa digabung wajib dengan sunat. Contohnya haji dengan umrah. Nggak bisa kan? Selesaikan haji dulu, baru umrah dulu, baru kena dam. Ada pertanyaan lain?
Ya Mak, silakan Mak. Ikut hari Jumat. Banyak baca solawat. Baca solawat tu biasa kata Nabi ketika disebut nama dia. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kita bersolawat kapan? Ya. Ketika solat tahiyat. Kita baca itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sampai innaka hamidum. Solawat juga kita. Nah, bersolawat maksudnya apa? Kita menghidupkan sunnah Nabi. Dia solawat, tapi puasa enggak, solat enggak, sama dengan tidak. Solawat tadi menghubungkan Rasul dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Nabi sebut, bila sebut namaku, bersolawatlah untukku. Karena Allah juga memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah dan malaikat menyuruh bersolawat kepada Nabi. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Memang disuruh kita. Betul itu, Mak. Apalagi di bulan Rajab. Makanya ada orang nyanyi salatullah salamullah. Boleh. Selawat badar, selawat nariyah. Dalam nyanyian boleh, tapi dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk nyanyian itu menghibur diri, mengingat Rasul. Itu ya. Ada yang lain? Saya kira itulah kesimpulan pada sore hari ini. Kalau kita berpuasa sunat, pastikan ia kalau nama bulan itu Syawal, ya, atau Ramadan. Lain dari itu namanya puasa hari sunat, Senin, Kamis. Kalau dasarnya hari itu niat masalahnya. Yang ketiga tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Muharram, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah, kecuali hari Tasyrik. Kalau nak banyak, tidak usah tanggal, tidak usah hari, tidak usah bulan. Puasa sunnah Daud. Seperti apa itu? Kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai berakhir bulan Rajab. Karena kita ingin balasan yang terbaik. Itulah barangkali yang dapat disampaikan pada sore hari ini mengenai puasa sunat di bulan Rajab. Tinjauannya adalah tinjauan sunnah. Itu saja yang dapat disampaikan. Tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ucapan tidak tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.